khairan juga bisa diartikan surganya Allah, maka ia akan pahamkan ia kepada agama. Kok gimana caranya tiba-tiba paham agama? Kan tidak mungkin tiba-tiba kita hafal 30 juz. Ya, maka dengan cara dibikin jadi pengen ngaji. Ya. Akan nyampe we ke sini. Entah dapat infonya dari mana, atau bahkan mungkin ada yang kepaksa lah ikut teman misalkan, ya. Atau lagi di angkot ngedengerin supir angkotnya dengerin murotal, nyampe rumah itu ayat apa ya? Penasaran, dibuka we Qur'annya yang mungkin sudah berdebu. Itu tanda-tanda kebaikan, ya. Dan kalau Allah memang sudah benci sama kita, nggak suka sama kita, karena hakul yakin kita punya dosa, ya. Tapi kabar baiknya Allah tidak benci pendosa. Allah hanya benci dosanya. Dan dosa bisa bertobat, ya. Maka kita diberikan kesempatan karena kalau Allah sudah nggak suka sama kita, mudah mematikan kita kapan saja, hakul yakin, ya. Tapi malah mau datang ke sini, ongkos sendiri, berangkat sendiri, bensin sendiri, ya. Ada yang mungkin nyasar nyari jalan sendiri baru pertama ke sini, tapi tetap bela-belain. Bismillah, insya Allah ini wajah-wajah yang Allah inginkan akan ada di dalam surganya Allah, insya Allah. Kalau yang berbicaranya justru nanti tidak ada di sana, tolong dicari, ya. Kita sedang menjadi ujian ini satu sama lain. Dari sudut pandang sayanya, kapan kajian ini sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika makin lillahi ta'ala aja karena Allah. Bisa jadi yang ngajar wudu, ngajar alif batata di desa-desa jauh, boro-boro jauh dari kamera, nggak tahu, follower, subscriber nggak ngerti, santrinya dia cuma satu, tapi lillahi ta'ala bisa jadi dia yang lebih mulia nanti di surganya Allah, ya. Dan aslinya popularitas media cuma jadi alat untuk mengenalkan Allah, bukan mengenalkan diri sendiri, ya. Dan selanjutnya sayanya juga bisa jadi ujian bagi ibu-ibunya, ya. Kalau niatnya asli pengen ngaji, mau yang bicara siapapun, bahkan kalau yang bicara nanti pada nggak jadi datang semuanya, niatnya tapi murni ngaji, jalan kesininya tetap jadi pahala nggak? Iya, satu langkah gugurin dosa, satu langkah selanjutnya meninggikan derajat di sisi Allah, makin jauh berarti makin panen, ya. Kan jangan sampai pulang dari sini, wah berhasil ngajinya, oh emang dapat hadis apa? Enggak, dia dapat selfie tadi, ya. Ketahuilah, ya, yang diajak selfie tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa, ya. Jadi yang penting dekat sama Allah aja, ya. Dapat judulnya apa hari ini? Tahu nggak? Lihat posternya. 4 golongan orang yang, iya. Ini sumbernya dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga di Ibnu Hibban juga ada, ya. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, maukah kalian aku sampaikan 4 golongan orang yang diharamkan api neraka baginya? Maka para sahabat tentu saja menjawab, mau. Bagi yang sudah biasa ngaji dengan Darut Tauhid, apalagi dengan AA, harusnya sudah hafal ini, ya. 4 golongan ini ternyata bukan golongan yang misalkan tahajudnya berapa rakaat, ya. Tapi ternyata disebutkan 4 orang itu adalah hayyin, layyin, qarib, sahur. Apalagi kalau A suka disingkat jadi halakosa, H-nya hayyin, La-nya layyin, Ko-nya qarib, Sa-nya sahur. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan diperdetil oleh guru kita. Saya cuman kupas dikit-dikit aja sebelum nanti ke bahasan selanjutnya. 4-4-nya bicaranya hati nih, sehingga kita mesti jangan meremehkan amalan hati. Jadi kadang orang tuh fokusnya yang penting wudunya atau sholatnya benar-benar berdiri begitu lama, baca Qurannya berjam-jam begitu, ya. Tapi dah kita tahu itu baru tambah jadi kebaikan, ya tentu kalau hati kita jadi tambah baik. Ini sama nih ngaji kayak gini nih. Kapan bisa jadi sukses? Kalau pulang tambah dekat ya sama Allah. Bisa jadi yang di luar lagi jualan, Allah tahan dulu pembelinya. Karena tahan tidak ada pembeli, jadi bisa fokus mendengarkan pengeras suara.
sukses ngajinya. Daripada yang sudah berada di majelis ini terus ngerasa basi ya, udah pernah dengar semua, terus pulang-pulang tidak tambah takwa, ya udah berarti ada yang salah. Dan majelis ilmu mah kadang yang dikejar bukan ilmu, tapi apa? Berkah. Ada yang jawab selfie nggak tadi ibu? Nggak kan? Ya, beneran kita bicara ilmu nih, kayaknya kalah sama Google juga Pak. Syekh Google itu luar biasa, saya ditanya hadis apa aja, ditanya bahkan ya di Al-Quran saya pernah nyobain sekarang. Di Al-Quran, di Google itu ada aplikasi untuk kita kalau pengen tahu lagu sesuatu, nggak tahu judulnya, nggak tahu siapa yang nyanyi, cuma ingat nadanya doang, kita bisa gitu depan Google, nanti dicariin, beneran, betul kan? Dan pernah saya coba tes di rumah, nyobain aplikasi itu di rumah teh nyala murotal. Jadi kan kedengeran, diterima jadi input, munculnya surat Al-Furqan. Canggih ya, Insya Allah luar biasa. Coba sok matiin murotalnya, saya baca sendiri, baca surat apa misalkan di aplikasi itu, dicari itu ayatnya, wah lebih hafiz daripada Satri Beki ini Baitul Quran. Insya Allah ya, kita kalah kalau bicara ilmu. Tapi kalau sudah bicara yang majelis ilmu, ketemu sama yang namanya berkah. Berkah ini harinya Nabi sama nggak? Sama-sama 24 jam nggak? Sama. Beliau juga perlu tidur, kita juga perlu tidur, kita sama-sama perlu makan, sama-sama punya tanggung jawab. Bahkan beliau tanggung jawabnya lebih banyak. Ayah iya, suami iya, pemimpin iya, lengkap tanggung jawabnya. Dan satu harinya sama 24 jam. Jadi kita lihat ya, Nabi menyampaikan wahyu itu dimulai dari yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Di tempat yang di sekeliling Ka'bah minimal ada 360 patung berhala. Di tempat yang gampang marah, gampang tersinggung dikit perang antar suku. Di tempat yang wanita itu diperjualbelikan. Di tempat yang bayi itu kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Sampai turun ayat At-Takwir surat 81 ayat 9. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa kami ini dibunuh? Tafsirannya kata Buya Hamka di kitab Al-Azhar mengutip pendapat dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Karena di zaman itu kalau wanita hamil ngelahirinnya suruh depan rumah, yang ada tanah yang sudah digali. Jadi kalau keluar jabang bayinya perempuan langsung nyemplung ke lubang tersebut, dikubur hidup-hidup. Maka nanti mereka bertanya di hadapan Tuhannya, ayat At-Takwir ayat 9 itu. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa sih saya teh dibunuh? Lahir ge baru, boro-boro bikin dosa. Ya. Di tempatnya kayak gitu, tahu-tahu dapat PR mendakwahkan tauhid ke satu dunia. Di tempat yang tidak bertauhid. Belum ada medsos, belum ada tim media, apalagi atau udah panas lagi di sana teh. Ya. Tapi 23 tahun selesai, apa yang dihasilkan? Jazirah Arab sudah muslim semua, bukan hanya Mekah Madinah berarti ya. Sekarang jadi 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, seluas itu. Dan negeri baru dibuka, mereka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Masya Allah. Lalu kata Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah mengutip pendapat beberapa imam, contoh Imam Abu Nuaim, Imam As-Suyuti, bahwa waktu itu gak ada sensus ya. Jadi jumlah sahabat tuh gak bisa detil berapa. Tapi kalau dirata-ratakan 120.000 sahabat. 120.000. Yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadang misalkan, raja perampok, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Yang dulunya maboknya sehari 5 kali. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga suka mabok dulu sebelum ayat khamar dilarang. Ya. Seperti itu. Ya. Lalu menghasilkan 120.000. Yang bahkan beliau sesumbar 2.000 dari mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Sampai sesumbar 1 dari 2.000 itu ada di Indonesia, ada di dunia sekarang,
dunia nyaman dan tentram. Sumber kayak gitu. Menghasilkan generasi sehebat itu. Oh, itu mah masih sejaman dengan Nabi. Baik kalau kurang jauh. Salah satu yang cukup memukau ini baru berakhir di 1492. Ya. Di Islam Andalusia. Andalus itu di Spanyol dan Portugal ya. Kita kalau bayangin peta berarti kalau dari Jazirah Arab kudu nyebrang dulu ke Afrika Utara, ke Mesir, terus menyusuri 5 negara di Afrika Utara. Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko baru tembus lagi ke Andalus, ya. Di situ tapi terlahirlah orang-orang hebat luar biasa. Contohnya, kalau di pesantren belajar bahasa Arab biasanya pakai Jurmiyah, nanti naik lagi pakai Al-Mutamimah, nanti naik lagi Alfiyah Ibnu Malik, bait 1000 bait tentang bahasa Arab. Orang Andalus. Siapa? Orangnya dari asli Spanyol, tapi bikin kitab nahu bahasa Arab dan dipakai ke seantero Indonesia, ke pesantren-pesantren ke pelosok. Ya, oh nyampe itu. Ya. Atau kalau di Indonesia ya, orang sembuh dari rumah sakit, ngelihat tagihannya bisa sakit lagi. Ya. Kalau di sana ada tempat namanya Bimaristan. Apa itu Bimaristan? Ya rumah sakit ini kalau kata kitanya mah. Cuman bedanya mereka kalau sembuh diberikan pakaian baru dan diberikan uang sejumlah berapa hari dia nggak bisa kerja, dikalikan untuk menggantikan karena dia nggak bisa kerja. Biaya pengobatannya gratis. Ya. Di generasi itu kalau ditanya siapa yang gajinya paling tinggi, apa profesi yang gajinya paling tinggi di saat itu? Guru. Nah, ada yang jawab tadi ya. Yang kalau dirupiahkan standar guru PAUD kalau zaman sekarang dirupiahkan itu 15 juta. Nanti silakan boleh baca sejarah Andalus ya. Kami ngaji tentang itu dengan Ustadz Budi Ashari. Beliau pakar sejarah ya. Dan kalau sudah sekitar dosen S3 gitu, oh itu tembus 1,5 miliar sebulan. Gaji guru ya. Gaji guru. Ya. Padahal tempat belajar di situ bisa disebut ya bahasa Arabnya universitas ya jamiah ya. Jamiah. Dan kalau uniknya, kalau negara butuh duit, minjem duitnya kemana? Ke kampus, ke jamiah. Padahal biaya pendidikan gratis. Coba, apa yang membedain? Berkah. Ya, berkah. Padahal kita bicara tentang itu, tentang tadi ya mengentaskan kemiskinan. Benar pernah selesai kemiskinan itu. Dan kita ambil contoh yang jangan yang di zaman Nabi ya. Kita ke agak jauh aja. Ke zamannya Umar bin Abdul Aziz. Beliau bahkan kalau diukur secara keturunan itu sudah cicitnya Umar bin Khattab. Jadi Umar punya cucu, cucunya punya anak lagi. Nah, ya kenapa tuh ibu? Udah lanjut tuh ya. Umar bin Abdul Aziz ya. Mimpinnya sebentar 29 bulan. Berapa lama? 29 bulan. Berarti 2 tahun 5 bulan. Apa yang pernah terjadi di sana? Suatu ketika zakat terkumpul, tapi ketika kepemimpinan itu begitu makmur, menyejahterakan rakyat, akhirnya 8 asnaf, surat 9 atau ayat 60, 8 golongan yang boleh menerima zakat, itu satu pun tidak ditemukan. Maka minta akhirnya kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, gimana ini uang zakat segini banyak? Cari siapa yang pengen haji, gak punya biaya, zakat yang biayain. Siap, dicari, gak ketemu, semua pada punya biaya. Terus gimana Amirul Mukminin? Cari yang pengen nikah, gak ada biaya, zakat yang biayain. Wah enak pak, jomblo di zaman itu. Ya, sekarang mah mikirin catering, mikirin gedung, ajib ya. Pasti gak balik modal namanya nikahan lah, ya. Tapi demi kalau nggak di gedung dan nggak ngundang orang, gimana tetangga ngomongin ini? Surga kita bukan di mulut tetangga ya, insya Allah. Dicari nggak ketemu, wah terus gimana wahai Amirul Mukminin? Ya sudah, belikan beras-beras. Terus buat apa berasnya? Sebarkan di seluruh pegunungan negeri Muslim ini. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Muslim ini
Jangankan seorang manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Rahmat kan? Masa beragama malah makin jadi judes sama orang? Beragama dengan benar tuh kayak gitu jadinya. Dan puntennya itu masih bicara zakat. Zakat tuh kecil kalau misalkan kita ketemu para pakar ekonomi syariah ya. Zakat tuh kecil demi Allah. Yang mencapai nisab, nggak semua mencapai nisab. Ada yang mencapai nisab belum nyampe haul, belum wajib zakat. Sekalinya ia harus bayar pun 1/40, 2,5%. Tapi sanggup ngentasin kemiskinan sampai kayak begitu. Padahal kalau kita bicara tadi, yang bikin Andari, yang bikin Bimaristan, Jamiah yang tadi di Andalus itu nggak pakai uang zakat lah. Pakainya wakaf produktif, beda lagi bahasanya. Tapi yang bedain apa dari itu semua? Berkah. Yuk lihat ya, punya tetangga nggak bu? Yang dari subuh, sebelum subuh sampai setelah isya, dari gelap sampai gelap nyari duit mulu. Kaya enggak, banyak utang iya. Ada yang kayak gitu? Atau jangan-jangan ada yang begitu makanya kesini ya? Pinjol banyak atau nggak larinya ke slot, terungkat ya? Beda cerita lah itu mah. Ya. Sedangkan ada orang yang bahkan ada orang punten ya bu ya. Makanya kalau di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi itu pernah ngebagi orang meninggal itu dua. Ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Naon eta teko, artinya sama-sama istirahat. Tapi ada orang yang meninggal itu dia yang istirahat. Dia istirahat dari capeknya dunia, capeknya nyari duit, capeknya berbakti ke orang tua. Ya. Dia yang istirahat. Tapi ada orang yang meninggal yang jenis yang satunya, seluruhnya beristirahat dari orang itu. Mungkin kalian pernah dengar ada orang yang meninggal justru ada yang nyeletuk, alhamdulillah mati juga itu orang. Pernah ketemu? Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada aja kan? Karena saking zolimnya atau kayak gimana? Nah kita dari mana nih mulainya? Ya. Dan kadang kita perlu nasihat orang. Sampai kadang kepikiran, ada orang meninggal, kadang-kadang diumumin di masjid ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan. Kadang ada yang namanya mirip. Kalau mirip kan kita masih tanya, misalkan ya, Agus mana? Misalkan, karena apalagi kalau perempuan apa nama yang paling umum? Nur, Sri, Jessica, oh mulai ya di dia ya. Kan kita nanya kan, Agus yang mana? Itu loh yang biasa azan di masjid. Sama di indah. Saya teka bayang kalau si meninggal, kok Denis yang mana? Itu yang selot, aduh seruksan ya Allah. Padahal ya kok udah tobat, tapi udah nggak tahu ya tobatnya selama ini nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Ya. Jadi saya nggak tahu ya Allah udah diampuni atau belum. Kayak gitu lah ya. Kita orang yang mana nih? Sedangkan tadi waktunya sama-sama 24 jam, kok beda? Hasilnya benar-benar berbeda. Maka ini harus jadi renungan kita ya. Ada kisah kayak gini. Orang dermawan dapat rezeki, belilah kambing. Minta kiai di desanya, Pak Kiai tolong disembelih dan bagikan ya ke seluruh masyarakat. Tapi saya request dong, bagian yang paling buruk aja dari kambing tersebut. Oke, siap, potong, bagiin, semua masyarakat kebagian, setor ke dermawan. Begitu dibuka plastiknya isinya hatinya dan lidahnya. Beres. Hari berganti, besoknya si dermawan dapat duit lagi loh. Beli kambing lagi, dipotong lagi, minta tolong Pak Kiai. Seperti kemarin ya Pak Kiai, bagiin. Tapi saya request kemarin yang terburuk, saya minta hari ini bagian yang paling baik dari kambing ini. Siap, potong semua kebagian, setor ke rumah Pak Dermawan. Begitu dibuka isi plastiknya, hatinya lagi dan lidahnya lagi. Nanya dong, Pak Kiai, kenapa kemarin terburuk ini, terbaik juga ini? Maka Pak Kiainya memberi pelajaran, begitu juga dengan manusia. Kalau sudah hati dan lisannya baik, dia bisa menjadi sebaik-baik manusia. Kalau sudah lisan dan hatinya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Bu, jawab jujur. Di sini ada nggak yang pernah sakit hati
sama kambing. Ibu lewat depan kandang, kurang ajar. Enggak. Pernah lu? Enggak. Tapi di sini ada yang pernah sakit hati sama mulut orang? Ya. Padahal ya hewan loh, kita ngerasa lebih mulia dari hewan. Kita nggak suka kalau diledekin, kambing, kamu nggak suka, ya. Tapi ternyata manusia aja nggak ada yang pernah tersakiti itu sama lisan kambing. Tapi sama lisan kita ada yang tersakiti. Itu asa mubazir berarti. Allah berikan akal, Allah berikan iman, ya. Maka kadang kita suka fokusnya kayak gini. Hidup nih kita ngumpulin pahala, ibarat kita punya ember pahala masing-masing lah ya. Sesekali kita siram dengan 1 gelas, kadang 1 tetes, siapa aja, pahala tahajud, pahala datang ngaji, pahala nolongin temen, pahala sedekah. Tapi kadang kita lupa untuk ngecek embernya bocor atau enggak, ya. Karena ada orang-orang yang Nabi sebut sebagai orang yang muflis, bangkrut, asaan hidup teh, wah aku udah tahajud, aku udah majelis ta'lim ikutan, nyampe di hadapan Allah setor nih Allah amalanku, ning kosong ternyata dicek embernya bocor. Apa yang bikin bocor paling banyak? Tadi ya, di hatinya ya. Ngejaganya repot di awal, di tengah, di akhir. Berhasil beramal 5 tahun bangun masjid, setelah bangun masjid anak kecil lari-larian, bandel anak-anak teh, kalian tahu nggak saya capek tahu bangun masjid ini, padahal yang kebangun tukang, ya. Ngaku-ngaku iya ada pahala bangun masjid, tapi ketika ngaku-ngaku dalam waktu tempo 15 detik hilang tuh pahala 5 tahun. Apalagi kita tahu 50.000 tahun sebelum si masjid dan si bapak itu ada, Allah telah tentukan harus ada masjid ini di sini. Sebagian orang diutus jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya, padahal kan yang ngebangun Allah. Atau kita ke lampu merah nih, sedekah. Itu bukan kita yang dermawan, bukan. Tapi memang Allah tentukan ada uang, ada rezekinya si penerima di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana, hakul yakin keluar itu tetap. Berarti kan aslinya Allah yang sedang sedekah kepada hamba-hambanya. Sebagian dipilih jadi jalan. Maha baiknya Allah cuman jadi jalan, diizinin kecipratan pahala buat modal ke surga. Apa tapi syaratnya? Yang ngilang udah. Jangan ngaku-ngaku ini saya yang bangun, ini saya yang ngasih. Kata Allah, ada rezekinya dia. Yang di hati ya, kata Allah surat 91 ayat 9 dan 10, Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotbahkan. Percaya nggak, Bu? Saya tanya dulu ya, Bu, ibu nyekolahin anak biar pintar, bagus, pintar itu bagus. Tapi punten, tujuan pendidikan di dalam Islam itu bukan bikin pintar. Bukan, demi Allah. Kita nggak pernah kekurangan orang pintar. Orang yang lahir langsung pintar, IQ-nya tinggi juga ada. Betul? Maling di negeri kita pada pintar nggak? Tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja. Beneran. Ya. Kayak anak SMA kemarin ditanya kajian di sekolahan ya. Gurunya minta bawain materi dilarang pacaran. Saya tanya, adik-adik pada pacaran nggak? Enggak. Kami nggak punya pacar kok, punyanya support system. Elah, gaya setan ini. Punten, support system teh kegiatannya apa? Ya gandengan, pelukan, atau maksiat weh. Sama ya, maling juga jangan diperhalus jadi koruptor ya. Nah, maling bodoh, dia pengen nyuri ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, soalnya bodoh. Tapi kalau malingnya pinter, yang nyuri satu, yang kelaparan jutaan orang kan repot. Ya, tapi kita nggak pernah kekurangan orang pintar. Ya, terus apa tujuannya Islam dalam mendidik? Tujuannya Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari golongan mereka yang tidak bisa baca tulis untuk membacakan ayat-ayatnya, dan lalu wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Tujuan pendidikan dalam Islam. Punten, kebayang lu Nabi dengan PR dakwah sebesar tadi, tahu-tahu ngedatengin kafir Quraisy dengan niatan bikin mereka pinter gitu? Enggak, asli mereka udah pada pinter. Orang Quraisy itu diakuin sama Al-Quran. Quran surat 106. Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ada kata rihlah di situ. Apa artinya rihlah, Pak? Bu, jalan-jalan. Apa bedanya jalan-jalan kita sama orang Quraisy? Kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Pandai dagang, diakuin. Penciptanya yang ngakuin. Lihat. Mereka udah pada pinter. Terus Nabi datang pengen ngedakwahin mereka, pengen bikin mereka pinter gitu. Enggak. Ini punten ya, jangan sedih. Kok anak saya matematikanya jelek ya? Kok anak saya tapi ternyata dibandingkan yang nilainya pada bagus tapi gak punya adab ke orang tua. Sok, anak ibu pinter, soleh-soleha, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Mau bu? Enggak kan? Tapi punten iya, kadang nilai teh ya Allah, nilai teh menimpa 4,5 gitu ya. Ji Samsu 234 sekitaran itulah ya. Tapi ya Allah, bangun sholat gak usah dibangunin. Ya, bisa bahkan ngajar ngaji buat adik-adiknya. Kita bingung baca tajwid belum benar, ternyata yang bisa ngajarin anaknya. Bahkan ada orang tua yang hijrah ngelihat anaknya ngaji. Kurang bangga apa lagi itu. Menyucikan jiwa. Dan kecerdasan orang mah beda-beda. Ya. Dan aslinya bicara ilmu juga orang bisa. Apalagi ngaji ya. Bicara nanti kita hafal ayat, hafal hadis asli. Bukan kitanya yang pintar, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya ke kita. Ini kan sekarang, apalagi sekarang ya udah yang penting pinter nak. Ngelihat pinternya dari apa? Nilai bagus. Nilainya dari mana? Bisa beli, itu kunci jawaban. Tahu-tahu mereka mimpin masyarakat. Terus tahu-tahu kenapa negeri ini jadi begini? Ya mungkin itulah dasarnya. Ya. Dari nilai pendidikan. Ya. Maka begitu ya. Nah, bicara tentang hati, nah itu dia. Kadang uniknya kita bisa-bisanya lebih fokus dengan penyakit fisik daripada penyakit hati. Padahal kita bandingin ya, penyakit fisik versus penyakit hati. Penyakit fisik kan, di dunianya iya kerasa, tapi sambil kena penyakit fisik, dosa berguguran, dosanya habis, diangkat tinggi derajatnya. Ingat Nabi bersabda, al-Qamakal Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, ketika manusia sakit itu dicabut 3 hal dari dirinya. 1, cahaya di wajahnya. 2, senyumannya. Dan 3, dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan 2. Allah kembalikan cahaya di wajahnya, kembalikan senyumnya, tapi tidak dikembalikan dosa. Ya. Maka sambil kena penyakit fisik di dunia, sambil bersih dan yakin sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, penyakit fisik itu ujung-ujungnya satu, apa? Mati. Betul? Ada orang sembuh dari rumah sakit tadi, lihat tagihannya sakit lagi ada. Atau beneran sembuh dan dia kaya, beneran bisa bayar, pas pulang nyampe rumah turun dari mobil ketabrak mobil ada. Ya. Ujung-ujungnya sama, mati. Tapi ketika nanti mati, demi Allah penyakitnya gak ikut. Punten ya, tumor segede bola basket, pas dibangkitkan kembali di padang mahsyar, tumornya ikut ya. Demi Allah utuh, Pak. Jangankan yang tumor lah, yang punten kecelakaan lalu lintas, kelindes kendaraan besar, ususnya kemana-mana, misalkan pujitnya tuh, tahu pujit ya? Ususnya kemana-mana, meninggal. Apalagi dia ketika pergi kecelakaan itu dengan tujuan pengen ngajar ngaji misalkan ya, pujitnya kemana-mana, nanti dibangkitin di padang mahsyar berantakan gak perutnya? Utuh demi Allah.
penyakit fisik gitu. Sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, ujungnya sama, mati. Tapi ketika sedang menderita penyakitnya, tambah bersih dari dosa, sehingga bisa jadi dia lebih terjamin diampuni daripada yang sehat tapi maksiat mulu nih. Sekarang bandingin penyakit hati ya. Ketika kena penyakit hati, kadang di dunia gak kerasa apa. Kemana-mana dipuji, tangan dicium, diminta foto, nasihatnya dinanti, fatwanya dinanti. Lupa ternyata bahwa itu adalah karunia Allah dan Allah sedang menutupi aibnya, sehingga dia menjadi ujub dan besar kepala. Di dunia gak kerasa, bahkan bangga, berbangga-bangga diri. Meninggal, ngikut gak tanggung jawabnya di nanti dalam setelah kematian? Harus dipertanggungjawabkan itu kesombongannya. Apa yang mendasari engkau layak untuk sombong? Sedangkan ilmu dari siapa? Bisa belajar Allah yang memudahkan. Ini kita motor ada, kendaraan ada, uang ada, jalan tahu, bensin ada. Allah kalau Allah tidak izinkan nyampe sini, bisa nyampe nggak, Bu? Berarti kita yang nyampe sini karena kita yang soleh-solehan atau karena Allah yang tolong? Dari situ, oh iya. Terus uniknya, kalau penyakit fisik gampang ngakunya. Datang ke dokter, ditanya, apa yang dirasa? Ininya dok, saya juga kemarin ini kebanyakan makan keton, misalkan ya, apa yang lain, seng, asbes, dikira kuda lumping ya. Nggak, pasti ngaku. Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Oh nggak mau, oh rahasia, kepo, dokter teh. Enggak tuh, ya kan bukan dukun saya tiap hari ya. Tapi kalau penyakit hati, oh susah Pak, pengen ngaku. Sekalinya ada orang yang berbaik hati pengen nyembuhin juga, diajak ngobrol, duduk berdua, ditraktir ya tagih sahabatku. Jangan gitu, atuh itu teh namanya ketakaburan, sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia. Yang ngutang juga galakan dia, betul? Betul. Insya Allah. Tenang ya, tidak rugi diutangin. Nanti baca kitab As-Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Munziri. Ini teh ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di situ ada bab tentang hutang. Ternyata ya tentang hutang itu, wah, untungnya banyak lah kalau diutangin ya. Jadi misal kita utang, kita ngutangin orang, minjem tanggal 1, janji tanggal 10 juta lah misalkan. Maka dianggap setiap harinya kita bersedekah sebanyak 10 juta sejumlah nilai utangnya. Setelah tanggal 10 dia nggak sanggup bayar, maka semenjak tanggal 10 dan setelahnya sampai entah kapan dia bayar, kita dianggap bersedekah sehari 2 kali lipat dari jumlah hutangnya. Coba, gimana caranya punya uang 10 juta tapi punya pahala ratusan miliar? Pinjemin buku orang. Ya silakan yang memang pinjam duit, ibu-ibu ini kelihatannya lagi banyak duit dulu ya. So, daerah intermezzo itu Maya. Tapi gitu ya. Sob, dari sini aja kita harus sudah bisa jawab. Pak, punten, lebih bahaya mana? Penyakit sombong atau penyakit kanker? Kok orang kanker bisa mati loh? Kok iya betul. Tapi bisa jadi gara-gara kankernya dia lebih terjamin diampuni dosanya daripada yang sehat tapi ya. Ini nggak cuma penyakit fisik aja Bu ya, termasuk penyakit hati ya. Diselingkuhin sakit nggak Bu? Udah dampingin dari nol ya nggak? Tahu-tahu dia udah sukses nikah lagi sama yang seumuran anak kalian. Maaf ya, referensi saya dari film Azab biasanya kayak gitu ya. Beres, dia nikah lagi, tapi gara-gara itu si ibu jadi rajin tahajud, gak pernah bolos majelis taklim, bahkan mulai belajar Quran, sampai ngapalin, bahkan sampai mengajarkan. Bisa jadi lebih terjamin tuh surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, gak usah disuruh selingkuh Bu ya. Abang selingkuh dong, kalau gak aku gimana pengukur dosanya? Gak gitu konsepnya Bu ya. Tapi gak rugi, jangan alergi sama kepahitan. Tuh, kita bicara pengen ke surga, pengen mah pengen ya. Tapi kadang pernah renungin gak? Nabi Adam aja diusirnya karena satu dosa dari surga. Apa kita yang ke surga dosanya cuma satu?
Terus kita teh berarti ke surga modalnya apa begitu? Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, misal. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung, saya mah pengen surganya teh sama Nabi, nanti tetanggaan. Malaikat ge geleng-geleng amalannya. Kamu teh ya. Tapi Allah pengen ngabulin. Ya udah dikasih fasilitas. Ada dosa bisa jadi yang belum bisa tergugurkan karena amalan kita segitu-gitunya. Dikasih fasilitas, teman kerja nyakitin mulutnya. Ada yang utang nggak dibayar-bayar. Dikira rugi? Enggak. Kapan masih rugi? Ya kalau bahagia kita masih dunia ya masih. Walaupun bukan berarti nggak boleh punya dunia ya. Ada banyak ulama-ulama bahkan para sahabat dan nabi yang kaya juga banyak. Tapi nggak melekat di dunia, di hatinya. Atau bisa jadi Allah pengen angkat derajat seseorang, tapi amalan kita sama kurang. Gak kayak para imam besar, Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Insya Allah. Ya udah pakai itu ya, obat hatinya. Ya. Dan obat hati, saya bahas yang ini aja deh, biar ingat. Udah diapalin soalnya karena dijadikan lagu oleh Opik. Obat hati ada 5 perkaranya. Apa saja? Yang pertama, baca Quran dan makan. Nah, ya. Kalau dipikir-pikir lagi tadi Nabi berdakwah di tempat seperti itu sampai akhirnya menghasilkan generasi seperti itu. Pakai apa modalnya yang disampaikan? Quran, ya. Beliau gak belajar pidato dulu, boro-boro baca tulis aja gak bisa. Ya. Dan sengaja tuh Allah di situ gitu. Karena kalau dari oil, udah banyak dari nabi-nabi terdahulu. Ya. Kalau beliau pernah belajar atau bisa baca tulis, mungkin ada yang nyebut, nanti itu mah mungkin dari literatur India atau Romawi mungkin, tapi enggak. Quran satu-satunya buku yang nggak pernah bosan dibaca, padahal nggak ada jilid 2-nya. Ya. Bosan kita baca komik kalau misalkan jilid 1 terus bosan, ya. Tapi Al-Quran mah gitu, Bahkan waktu itu ada yang nanya ke Ustaz Budi Asari, ya. Nggak bisa dong kok semuanya ke Al-Quran dan Sunnah. Itu kan 14 abad yang lalu. Beda sekarang zamannya. Ditantang balik oleh Ustaz Budi. Bawakan masalah paling sulit zaman sekarang. Kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dulu. Dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dikira Allah mengakhirkan Al-Quran, ya, dan Nabi sudah wafat. Karena tidak sengaja, ya. Mudah bagi Allah Nabi masih hidup sampai sekarang, atau dibikin ada Nabi yang lain lagi, atau juga mudah bagi Allah membuat Al-Quran masih keluar wahyu yang terbaru sampai saat ini. Tapi kalau ditanya kepada guru-guru kami, kenapa Al-Quran cuma sampai Al-Fatihah sampai Anas doang, kenapa Nabi udah wafat? Kan mudah bagi Allah manjangin umur beliau ribuan tahun misalkan. Jadi guru kami menjawab seperti ini, karena yang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah sekarang itu cukup untuk menjadi bimbingan kita sampai hari kiamat. Makanya udah wafat. Ini terbukti itu. Ada orang yang gak pernah ketemu nabinya tapi tetap jadi baik dengan ngikutin Quran dan Sunnah. Tinggal ngikutin, ya bener. Kadang kok saya udah ngikutin Quran dan Sunnah, ayat pertama Iqra kan, baca. Saya rajin baca grup WA, baca komen, baca. Bukan yang itu ya, insya Allah. Seperti itu. Yalah, ini mukjizat Al-Quran itu beneran beda. Pernah ngeliat yang difonis dokter gak bisa hamil, dia fokus, saya baca Al-Quran. Tahu-tahu Allah berikan kehamilan. Bahkan pernah ada waktu itu ada yang nanya di kajian, ya. Dijawabnya pakai hadis ini. Nanyanya kayak gini, permintaan saya teh kebanyakan teuing kok. Gimana ya, sampai bingung mau berdoanya teh berdoa apa gitu. Sampai kadang sampai bingungnya ada orang berdoa, ya Allah apal meren, amin. Itu paling kurang ajar itu orang, ya. Ngerti nggak? Kalau diterjemahin, ya Allah tahu kali, amin. Ya iya sih, Allah teh maha tahu, segitu-gitu deh gitu. Kita aja pengen minjem duit ke orang, ada mukadimahnya, dipuji dulu, iya anaknya teh meni cantik, ya. Ini mah nggak ada angin, ya Allah tahu kali, amin. Ya.
hadis riwayat Imam Tirmidzi, izin karena waktu saya langsung ini ya dipercepat, bahwa barang siapa disibukkan dengan Al-Quran sampai tidak sempat meminta, tidak sempat berdoa, berzikir, maka Allah akan berikan sesuatu balasan yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa dan meminta. Misalkan kita kepalang bingung nih, permintaan teh begitu ditulis teh di daftar banyak, ya Allah cicilan, ya Allah anak, ya Allah pengen punya keturunan, ya Allah, misalkan banyak banget. Bingung nih mau ngapain. Kata, dan ini hadis qudsi ya, karena walaupun Imam At-Tirmidzi, tapi di awalnya Rasul bersabda bahwa Allah berfirman, nah gitu ya, berarti kan hadis qudsi. Ya tadi, yuk sibukkan dengan Al-Quran, yang sampai bener-bener Quran terus gitu ya, berdoa nggak ada waktu, Quran terus. Nanti akan disebutkan, disampaikan seperti tadi bahwa Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta. Yang menjelaskan hadisnya ini menjelaskan bahwa sebagaimana orang yang dapat tugas ngebagiin roti, maka kalau dia udah bagiin roti, nggak mungkin dianya nggak kebagian, petugasnya pasti udah disisihin lebih dulu. Dan bahkan biasanya beda kan, ibarat buat panitia mah berkatnya 2 ya bungkusannya ya, yang lainnya yang datang cuma 1 ya. Itu Quran ya. Itu lanjut. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ini juga nggak bukan sekedar lagu loh ya, ini ternyata sumbernya dari kitab At-Tibyan ya, At-Tibyannya Imam Nawawi fil adabi hamalatil Quran ya. Disebutnya walaupun susunannya berbeda dengan yang lagu tersebut ya, tapi kita sesuai yang kita hafal aja ya. 1, baca Quran dan maknanya. 2, sholat malam dirikanlah. Saya mau tanya kayak gini, berarti Bu, Pak, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan menyampaikan untuk dirinya sendiri ya. Rasul dapat wahyu dari Allah diperintahkan menyampaikan ke umat. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat jadi nabi atau rasul? Siapa yang nabi? Siapa yang rasul?